Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulid Putra dengan NIM 24650113. Di sini saya akan menjelaskan tentang data spasial dan non-spasial. Di zaman sekarang, kita pasti sering pakai Google Maps atau aplikasi peta lainnya. Nah, sebenarnya semua itu bekerja menggunakan dua jenis data, yaitu data spasial dan data non-spasial. Di video ini saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana supaya mudah dipahami. Baik, sumber artikel yang saya dapat ini yaitu berasal dari situs website yang bernama Safe Software. Halamannya yaitu fmeblog atau fme.safe.com. Penulisnya yaitu Nicole Lee. Ini dirilis pada tanggal 25 Oktober 2021. Baik, langsung masuk saja ke isi artikelnya. Data spasial, juga dikenal sebagai data geospasial, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data apapun yang terkait dengan atau berisi informasi tentang lokasi tertentu di permukaan bumi. Ini mencakup koordinat geografis dan bentuk data lokasi lainnya. Data non-spasial adalah data yang tidak bergantung pada lokasi geografis. Kedua jenis data ini dapat hadir dalam berbagai format. Berikut adalah jenis data spasial. Data spasial juga dapat berisi lebih dari sekadar informasi spesifik lokasi. Untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang data spasial dengan benar, ada beberapa istilah kunci yang akan membantu kita. Berikut adalah beberapa jenis data spasialnya. Antara lain, yang pertama yaitu ada data vektor. Data vektor ini digunakan untuk merepresentasikan fitur geografis menggunakan titik, garis, dan poligon. Jenis file umum meliputi shapefile atau .sap. Kemudian ada GeoJSON, KML, dan GML. Kemudian yang kedua ada data raster. Data raster ini direpresentasikan sebagai kisi pixel, yaitu setiap pixel dalam raster memiliki nilai seperti warna sel, ketinggian atau Z, atau nilai suhu. Raster dapat merepresentasikan gambar atau bentuk data kontinu lainnya seperti model elevasi digital atau DEM, atau citra ortofoto yang diambil dari satelit dan perangkat udara lainnya. Berikut adalah contoh gambar vektor objek dan raster objek. Kemudian ada istilah dan komponen data spasial. Yang pertama itu ada sistem koordinat geografis. Untuk mengidentifikasi lokasi tepat di permukaan bumi, digunakan sistem koordinat geografis. Dalam geografi, sumbu-sumbu tersebut disebut sebagai garis lintang atau garis horizontal yang membentang dari timur ke barat, sejajar dengan khatulistiwa, dan garis bujur atau garis vertikal yang membentang dari utara ke selatan, menghubungkan kutub. Setiap sumbu mewakili sudut orientasi garis tersebut terhadap pusat bumi, sehingga satuannya diukur dalam derajat atau simbolnya seperti ini. Berikut adalah contoh gambar sistem koordinat geografis. Kemudian yang kedua ada georeferensi dan geocoding. Geocoding dan georeferensi itu berbeda, namun keduanya merupakan proses yang serupa. Keduanya melibatkan penyesuaian data dengan koordinat yang sesuai di dunia nyata. Georeferensi adalah proses pemberian koordinat pada vektor atau raster sehingga dapat diorientasikan secara akurat pada model permukaan bumi. Data yang digunakan dalam geocoding adalah alamat dan deskripsi lokasi, misalnya kota, negara, dan lain sebagainya. Kemudian setiap lokasi ini diberi koordinat referensi untuk lokasi tersebut di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada atribut. Informasi tambahan apapun yang menjelaskan fitur data disebut sebagai atribut. Misalnya, Anda mungkin memiliki peta yang menampilkan bangunan di wilayah pusat kota. Setiap bangunan, selain lokasinya, mungkin memiliki atribut tambahan seperti jenis penggunaan,
misalnya perumahan, bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian jumlah lantai, dan lain sebagainya. Kemudian ada data lidar dan 3D atau 3 dimensi. Selain data raster dan vektor, terdapat juga data lidar atau juga dikenal sebagai point cloud dan data 3 dimensi. Data lidar dikumpulkan di berbagai titik dan mengukur waktu pantulan cahaya laser. Hal ini menunjukkan jarak dan akhirnya posisi 3 dimensi. Data 3 dimensi mencakup elevasi dan atau kedalaman. Meskipun kompleks, data ini kaya akan informasi. Data 3 dimensi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan permukaan bumi. Mungkin berikut adalah contoh gambar apa itu lidar. Kemudian yang terakhir ada CAD dan BIM. Format data CAD atau Computer Aided Design dan BIM atau Building Information Model mencakup banyak elemen spasial dan sering digunakan dalam bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi atau AEC. Kemudian ada data non-spasial. Data non-spasial ini sederhananya adalah data yang berisi apa dan bukan di mana, seperti yang disebutkan di atas. Data ini tidak bergantung pada lokasi geografis. Suatu atribut dapat berisi data spasial dan non-spasial. Data non-spasial dapat membantu menempatkan data spasial dalam konteks yang lebih luas. Ini adalah data karakteristik. Contohnya, tinggi badan seseorang. Data ini tidak ada hubungannya dengan lokasi mereka. Perbedaan struktur tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Begini contoh gambar struktur data non-spasial. Kemudian ada VME dan data spasial. VME untuk integrasi data spasial. Meskipun terdapat banyak alat perangkat lunak yang dapat membantu Anda memanfaatkan data spasial, FME adalah perangkat lunak pilihan bagi mereka yang perlu mengintegrasikan data spasial mereka. Safe Software dan FME hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Data spasial sangat beragam. Data tersebut seringkali terperangkap dalam format yang tidak mudah digunakan oleh semua aplikasi. Hal ini membuat para ahli GIS sangat kesulitan untuk memanfaatkan semua informasi yang mereka miliki. Meskipun di masa lalu dimungkinkan untuk mengubah format proprietary, sebagian besar data akan hilang dalam konversi tersebut. Oleh karena itu, FME lahir. Baik, mungkin itu saja tugas video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.